di situ. Nun sewu Ki Joko, untuk orang-orang semacam kapitayan itu mungkin ada cara sembahyangnya tersendiri-sendiri, Ki Joko ya. Nah, kalau kapitayan itu kan mempunyai cara masing-masing. Iya. Buddha Jawa Wisnu ada, Sabto Dharma ada. Dalam penyembahan kan macam-macam. Ada sembah rogo, sembah sopo, jiwa, kan macam-macam. Sembah jiwa, sembah rasa itu ya. Iya toh kan ada. Jadi sembah rogo itu kayak orang sholat, ya bergerak, ya toh. Iya. Nah sekarang saja nih saya ngomong sopo lah nek jiwa ya kita diem aja kan, ya padha ae, tapi kan tidak bisa disamakan dengan namanya syariat. Itu kalau yang agama itu syariat. Mungkin jenengan kalau Bageng mau lihat di Sabto Dharma nanti ada caranya, tata cara untuk sembahyang Sabto Dharma dengan nunduk, ya toh ada. Mungkin ada, saya nggak bawa videonya. Nanti di Buddha Jawa Wisnu cukup dengan duduk bersedekah, apa namanya, sembah luku, apa luku ya, yang begini sedekah. Iya. Jadi macam-macam. Nah kalau sebetulnya contoh kayak di agama sendiri ada yang ya ini bahasa ya. Iya. Ada orang bilang berdoa dan apa itu, ada yang namanya kayak meditasinya orang agama. Kalau Islam tuh sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Ya itu sudah meditasi Pak. Bukan yang dinamakan tafakur itu. Ya tafakur itu kan sama aja perenungan toh. Perenungan. Ya, meditasi kan tahajud kan diam Pak. Habis dia melakukan syariatnya, dia kan pasti diam. Iya. Itu sebetulnya kenapa kok dilakukan tengah malam? Kok awan-awan wae? Lah, ini yang jadi pertanyaan ini. Kok karena di situ kan ada tes pada saat jam 00 itu bumi ini akan berhenti walaupun hitungannya detik. Nah, di situ ada namanya tes. Ya. Nah, ini makanya seorang pelaku rata-rata dilaksanakan pada tengah malam. Tengah malam. Dalam istilah Jawa itu namanya sirupnya kayon itu. Nah, di situ. Itu saya kira hampir kapitayan sama itu hal kayak gitu itu. Iya. Di ajaran mana sama. Hanya mungkin ada tata cara yang berbeda, ada yang sedekap saluku, ada yang dengan sujud, macam-macam lah di situ. Tapi yang sebagai pujaan tuh larinya ya ke diri semua. Semuanya kembali ke jati diri. Jati diri itu kapitayan. Maka dari itu kapitayan tidak membutuhkan rumah besar seperti masjid, gereja, kelenteng itu tidak. Dia tidak dibutuhkan. Karena merasa masjid atau gerejanya ya ini dirinya sendiri. Yang paling besar ya alam semesta ini, galaksi ini. Nah, ini kan dia sering keluar kalau tengah malam itu begitu. Jadi sudah tidak lagi membutuhkan tempat ibadah yang spesial. Itu hanya untuk kumpul-kumpul, mungkin untuk pencerahan saja. Pendopo. Di situ itu ditanya. Mungkin bisa nambahi Pak Begianto. Silakan, monggo. Di situ dunia itu karena saya tidak mau agama sebelah, karena kan pasti kita lain. Saya tidak mau bersinggungan, nggak enak. Tidak baik, karena orang punya tata cara sendiri-sendiri. Jadi saya tidak mau yang bukan ranah saya. Mungkin yang dimaksud tadi sirupnya kayon apa itu, kita berdoa tengah malam itu mungkin frekuensi alam itu lebih bersih. Betul. Ya? Sekarang saat itu jelas ya. Mungkin kalau siang hari itu kan banyak. Yang gampang itu yang gini aja. Frekuensi ini kalau dianalogikan ada radio, ada TV, itu kan bermacam-macam. Frekuensi energi, orang bilang amplitudo atau apa segala macam. Nah, kalau itu kan udah sepi,
kesenyapan itu timbul kan. Mana ada alam apa? Ada theta, beta dan sebagainya. Iya. Nah, disitulah kita bisa, kalau radio itu kan ada namanya Frekuensi. makan frekuensi. Iya. Kalau dicuning, kalau pas kan suaranya bagus. Iya. Nah, pada malam itu pasti akan digunakan sama orang-orang Kapitayan saat itu. Malah ada bahasa ojo turu sore-sore, ya toh, metu ning latar nek tengah wengi. Itu sebetulnya kan sanepan, karena tahu pada saat itu jam-jam itulah ya orang bisa aja untuk mendapatkan pinaringan itu, yaitu tengah malam. Karena sebetulnya pinaringan itu yaitu frekuensi kita itu bisa selaras, itu aja. Ya, sebenarnya nenek moyang kita dulu memberikan sanepan sanepan ojo itu, turu sore-sore, di ono situ. ratu dum-dum rezeki. Gitu. Iya, Jadi, itu monggo. dengan maksud di frekuensi malam hari itu Ya, cenderung bersih. suasananya bersih. Iya, iya. Di situ dan hening, kita tidak terganggu. Kalau malam hari kan kita nggak ada gangguan toh. Iya. Kita waktu di luar, di kamar atau di mana Iya, keluar. aktivitas juga sudah Ya, mulai turun. di luaran menurun Ini ya. analogikanya kan begitu. Iya. Maka dari itu kenapa orang-orang dulu, kenapa sih orang-orang dulu itu mencari sesuatu ke tengah hutan, ke gunung ya, karena di sana sepi, nggak ada gangguan, ya toh. Di sana bawa duit ya nggak ada gunanya, nggak ada Indomaret, ya toh. Iya. Ya kan? Alfamart nggak ada, Superindo nggak ada, jadi nggak ada gunanya nggak duit. Ya di situ tenang, ya toh. Iya, iya. Kira-kira gitu Bageng. Iya, Nah, iya. itu sekedar ulasan aja lah, ya toh. Jadi Iya. mungkin orang punya penafsiran lain ya monggo, tapi yang saya tahu tuh begitu. Iya, Monggo, mungkin Pak Gianto ini nih, ada ada sedikit yang mau disampaikan. itu Pak Hari Oh. di situ. Gimana, Tentang gimana? kehidupan. Monggo, nggak apa-apa. Tambah-tambah. Iya. Ya, Nek. Gimana Pak Cip, kalau menurut Pak Cip ini gimana ini masalah dalam kehilangan malam kita bermeditasi apa bagaimana ini? Ya, itu suatu perenungan, kita meditasi dengan suasana hening, ya, Iya. itu kita bisa terciptakan antara Sang Hyang Widi dengan kita. Iya, iya. Itulah Terima kasih. kira-kira. Kok ketemu. Ya kalau bisa gitu. Golek wong-wong sing bener-bener siap-siap. Iya, iya. Satu frekuensi itu yang penting. Jadi memang frekuensi di malam hari itu lebih abdul ya. Coba gitu. Iya. Aku mau aja yang turun ikut rame-rame. Ya toh. Terima kasih. Pak Cip, terima kasih. Rahayu, rahayu. Rahayu.